Peringatan Hari Anak Nasional HAN diselenggarakan setiap tahun tanggal 23 Juli berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah kepedulian dan partisipasi seluruh komponen bangsa Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak atas anak, hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menjelang peringatan Hari Anak Nasional HAN tahun 2023, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Forum Anak Kota Kupang menyelenggarakan rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HAN. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah Konferensi Anak Daerah Konferda tingkat Kota Kupang tahun 2023. Tujuan kegiatan Konferda Anak Daerah Kota Kupang tahun 2023 adalah memberikan ruang dan akses yang layak bagi anak untuk berpartisipasi, memberikan pandangan, aspirasi, dan kreasi secara optimal bagi pembangunan dan kehidupan yang lebih baik. Memberikan pengalaman pada anak-anak mengikuti pertemuan tingkat Kota Kupang sehingga dapat dibagikan sebanyak-banyaknya di kelurahan masing-masing, serta membangun jejaring di antara pengurus dalam satu forum yang membangun dan membangkitkan semangat kepedulian terhadap anak, meningkatkan pemahaman anak tentang pentingnya perlindungan diri dari tindak kekerasan yang terjadi. Dan keluaran daripada kegiatan ini dapat dirumuskan 10 suara anak dan terpilih Duta Anak tingkat Kota Kupang tahun 2023. Narasumber dalam kegiatan ini yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dengan materi kebijakan pemerataan pendidikan dalam rangka pemenuhan hak anak di Kota Kupang, dan yang kedua Ketua Forum Anak Kota Kupang dengan materi organisasi dan alat kelengkapan forum anak serta peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 27 Juni 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan ini di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Peserta dalam kegiatan kali ini 43 orang dengan rincian Forum Anak Kota Kupang 19 orang, Forum Anak LPKA Kupang pendamping 8 orang, fasilitator Forum Anak Kota Kupang 2 orang, perwakilan anak dari tiap agama 6 orang, utusan Forum Anak dari 51 kelurahan 6 orang, utusan kelompok anak disabilitas 2 orang. Sumber dana dalam kegiatan ini dari PKBI Provinsi NTT sebagai bentuk kolaborasi program kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Mari kita ikuti laporan reporter Global 2 berikut terkait Konferda Anak Kota Kupang tahun 2023. Pak Kadis P dan Kota Om Dumbul, anak merupakan bagian integral daripada masyarakat ini, bangsa ini, untuk kemajuan daerah. Generasi kita harus kita siapkan sejak baik. Konferensi daerah ini juga tentu akan menggagas program-program ke depan dalam rangka anak, kepentingan anak, masa depan anak. Komentar sedikit Bapak terkait kegiatan hari ini. Iya, hak anak itu kan mulai dari Undang-Undang Dasar 45, terus kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak itu satu, bahwa anak itu punya hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Ya. Makanya anak-anak itu anak-anak yang mempunyai kondisi fisik normal maupun yang disabilitas itu kita memberikan pelayanan yang sama. Misalnya untuk Kota Kupang itu setiap
kecamatan itu ada yang namanya sekolah-sekolah inklusi, baik mulai dari PAUD, SD maupun SMP. Ya. Nah, itu kita buat karena seperti yang Pak bilang tadi, bahwa anak ini ke depannya pasti mempunyai kerinduan untuk jadi apa untuk dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Atau menghidupi keluarganya. Sehingga memang belum ada satu cara yang lain selain kita usahakan untuk pendidikan yang bagus untuk anak-anak, sehingga dia bisa sekolah internal di NTT, tapi dia juga bisa sekolah ke luar NTT, bahkan ke luar negeri. Sehingga ada sekolah-sekolah kita yang bertaraf internasional ya, sehingga anak-anak itu memang dipersiapkan untuk sekolah ke luar negeri. Itu fasilitas-fasilitas itu kita buat, semuanya kita lakukan untuk anak-anak yang ada di Kota Kupang. Ya. Nah, terkait itu apakah memang kondisi sekarang ini anak dalam kehidupan hari-hari itu sementara terancam begitu, karena di berbagai tempat juga kekerasan terhadap anak itu persentasenya begitu tinggi. Harapan Bapak untuk orang tua dan masyarakat kita? Kalau menurut saya, ancaman itu bisa ada di dalam rumah, bisa di lingkungan, bisa juga di sekolah. Nah, oleh karena itu kita semua harus waspada. Ya, kalau misalnya ada laporan-laporan atau ada gejala saja, untuk misalnya khususnya karena saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, misalnya ada gejala saja kekerasan yang akan dilakukan oleh pihak sekolah, misalnya segera informasikan supaya kita lakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak untuk komentar. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Dimson. Selamat pagi Bapak Dimson DLUJ Esos MSI. Bapak, terkait kapasitas Bapak sekarang, terkait juga dalam hubungan dengan konferensi anak daerah Konferba. Di luar sana kan ancaman terhadap anak begitu nyata sekarang hari-hari terakhir. Nah, ini konferensi daerah juga tentu menggagas hal-hal penting ke depan. Mungkin Bapak gambarkan terkait kegiatan ini. Ya baik, jadi program ini sebenarnya adalah program tahunan yang wajib dilaksanakan setiap tahun. Di dalam konferensi anak daerah ini, yang pertama adalah anak-anak ini duduk bersama untuk membahas 10 rumusan suara anak untuk disampaikan kepada publik dan juga kepada pemerintah terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka tumbuh dan kembang daripada anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, 10 suara anak itu nanti akan dibacakan pada Hari Anak Nasional yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 bulan Juli setiap tahun untuk tingkat Kota Kupang. Kegiatan ini juga yang menjadi kerinduan dan harapan kenapa kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, karena anak-anak dari LPKA kelas 1A Kupang sesuai dengan informasi dari kepala LPKA-nya bahwa di LPKA kelas 1A Kupang anak-anak ini hanya menikmati pendidikan dengan kejar paket, sementara di daerah lain khususnya di Kota Probolinggo, Provinsi Surabaya, termasuk dengan di Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan, itu mereka punya pendidikan yang luar biasa, jadi pendidikan formal yang dilaksanakan tatap mukanya setiap hari. Selain itu juga mereka ada pendidikan keterampilan dengan menghasilkan produk yang sangat luar biasa yang dipaparkan dalam program kegiatan terkait dengan kegiatan forum inklusi. Jadi inilah yang membuat kami dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Kupang, saya sebagai Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, memperhatikan hal ini supaya ke depan anak-anak ini, kalau hanya dengan anak-anak khusus dari LPKA kelas 1A Kupang ini, kalau hanya dengan memegang ijazah paket, biasanya di dalam bursa kerja itu ada pertimbangan-pertimbangan mereka diterima atau tidak. Kalau mereka memegang ijazah yang dengan pendidikan formal, itu jauh lebih baik. Nah, seperti itu pertimbangannya. Lalu yang berikut juga, kenapa anak-anak dari forum anak kelas 1A Kupang harus bergabung dengan forum anak di Kota Kupang?
yang berasal dari 51 kelurahan, termasuk yang pengurus forum anak tingkat kota. Karena anak-anak di LPKA kelas 1 Akupang itu mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan kembangnya, sehingga mereka kami undang di sini, sekaligus juga mereka diakui haknya dengan penyematan selendang duta anak kepada ketua forum anak dari LPKA kelas 1 Akupang. Sehingga dengan adanya momen seperti ini, Kota Kupang atau LPKA kelas 1A di Kota Kupang, Provinsi NTT sudah juga menuju seperti di provinsi lain, bahwa anak itu walaupun mereka ada di LPKA, tapi mereka punya hak tumbuh dan kembangnya itu perlu dipenuhi dan perlu diperjuangkan. Jadi esensi daripada kegiatan ini adalah kurang lebih seperti itu, Bapak. Harapan ke depan terkait dengan peran serta masyarakat terkait dengan kehadiran. Terkait dengan peran serta masyarakat lewat forum anak ini juga, di dalam formulasi 10 suara anak ini sudah otomatis anak-anak ini menjadi pelopor dan pelapor. Manakala di dalam masyarakat ada terjadi kekerasan terhadap anak, maka anak-anak ini yang duduk di kepengurusan forum anak ini, termasuk juga yang di 51 kelurahan ini, mereka punya hak untuk menjadi pelopor dan pelapor supaya kekerasan terhadap anak di Kota Kupang bisa dihilangkan. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima Jadi kasih. ada keterlibatan daripada publik dengan selanjutnya terhadap anak. Terima kasih. Terima kasih untuk komentarnya. Sukses dengan kegiatan konferensi anak daerah, dan kiranya anak-anak kita menjadi harapan bangsa ini, menjadi generasi penerus cita-cita kita semua. Terima kasih, sukses Bapak. Sukses, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Salam. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo